Bab 3, Sukses Memimpin, karya Dale Carnegie. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, silakan beli bukunya di toko kesayangan Anda. Dan bagi Anda yang menyukai channel ini agar terus bertumbuh dan mensupport channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi orang-orang kesayangan Anda agar kita bersama-sama tumbuh dan semakin meningkat harta, tahta, kata cinta, dan bahagianya. Langsung saja. Bab 3, menanamkan motivasi kepada staf kita. Ketika anak buah kita memberi laporan tentang pekerjaan mereka, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah mereka bahagia berada di sini? Apakah mereka lebih suka bekerja untuk orang lain? Apakah hanya gaji dan tunjangan yang dibayarkan perusahaan yang menjadi motivasi mereka bekerja? Gaji dan tunjangan memang penting, namun sebagian besar perusahaan saat ini membayar gaji yang memuaskan dan menawarkan paket tunjangan yang sebanding. Pasti ada sesuatu yang lebih daripada itu. Para psikolog memberitahu kita bahwa ada 5 faktor dasar yang memberikan motivasi dalam hubungan antara seseorang dan pekerjanya. Pengakuan sebagai individu. Setiap orang berbeda, baik dari diri kita maupun dari anggota lain dalam kelompok. Setiap karyawan akan merasa senang jika kita mengenali perbedaan tersebut dan memperlakukannya sebagai orang yang spesial, bukan sebagai komponen standar yang bisa dipertukarkan. Penyelia harus mendengarkan dan mengamati orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan belajar membedakan masing-masing dari mereka. Pelajarilah kekuatan dan keterbatasan mereka, apa yang mereka sukai atau tidak sukai, cara mereka beraksi dan bereaksi, dan sesuaikan cara kita menangani masing-masing orang dengan individualitas mereka. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, kita belajar bahwa masing-masing anak buah memiliki perhatian khusus terhadap pekerja mereka. Kita mendapati bahwa Joe sangat memperhatikan keamanan dan tidak akan mengambil resiko karena takut gagal dan membuat pekerjaannya terganggu. Kita perhatikan bahwa Betty adalah seseorang yang sangat ambisius dan ingin karirnya menanjak secepat mungkin. Di antara anak buah lain, Sam dan Lil membutuhkan dorongan terus-menerus. Sementara Karen selalu mencoba pendekatan baru. Dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu, kita akan mampu bekerja dengan setiap orang secara efektif dan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kita sebagai manajer. Bangga dalam bekerja. Kebanyakan orang yang berada di posisi penyelia atau manajemen merasa bangga dan pekerjaan mereka. Mereka umumnya mendapatkan promosi dan meraih pencapaian yang signifikan dalam pekerjaan mereka. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari perusahaan. Jika kita dapat menanamkan perasaan bangga pada setiap anak buah kita, semangat dan komitmen mereka akan meningkat. Untuk mencapai situasi tersebut, setiap anak harus diberi orientasi menyeluruh mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh departemennya dan bagaimana pekerjaan itu terhubung dengan seluruh kegiatan perusahaan. Para karyawan harus diberitahu tentang bagaimana pekerjaan spesifik yang mereka lakukan setelah membantu departemen dan perusahaan mencapai misinya. Penghargaan dan pujian harus diberikan ketika memang layak. Dale Carnegie mendorong kita untuk tulus dan menghargai dan royal dalam memberikan pujian. Ketika orang tahu pekerjaan mereka dihargai, rasa bangga akan tumbuh dan menetap. Perasaan memiliki. Banyak perusahaan sesumbar tentang semangat korps yang mereka hasilkan. Semangat tim merupakan bagian yang esensial dari kesuksesan aktivitas kelompok. Orang menyukai perasaan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka, sebuah tim, kelompok sosial, unit militer, atau perusahaan. Perasaan ini berasal dari rasa bangga terhadap pekerjaan, namun itu hanyalah awal. Orang menjadi lebih bahagia, lebih kooperatif, dan lebih produktif ketika mereka mengidentifikasikan diri dengan kelompok mereka, terutama kelompok yang sukses dan efektif. Orang-orang sesumbar tentang pelayanan mereka di Korps Marinir Amerika Serikat lama telah pekerjaan mereka selesai. Dengan bangga, orang bercerita bahwa mereka bekerja di IBM, AT&T, Sony, Toyota, atau perusahaan-perusahaan bergengsi lain. Bagaimana cara membangun rasa memiliki dalam diri karyawan kita? Manajer yang baik membangun semangat tim dengan menjelaskan tujuan perusahaan dan membuat mereka berpartisipasi dalam menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.
Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka, mereka merasa dirinya penting bagi departemen dan hal ini meningkatkan komitmen mereka. Jika mereka merasa antusias dengan pekerjaan, mereka akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Antusiasme yang membara didukung akal sehat dan kegigihan adalah kualitas yang paling sering membentuk kesuksesan. Dari Dale Carnegie. Perlakuan yang adil. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan, dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan dan dijalankan secara konsisten. Cindy dan Sandy memiliki masalah terlambat datang ke kantor. Atasannya menyukai Cindy, namun tidak terlalu menyukai Sandy. Ia menerapkan sanksi kedisiplinan terhadap Sandy, namun hanya memberikan teguran ringan kepada Cindy. Bukan saja Sandy merasa kecewa, orang lain di dalam departemen menganggap perlakuan ini tidak adil. Orang yang melakukan pelanggaran yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Orang menanggapi masalah secara emosional, bukan secara rasional. Ketika kepentingan mereka ada dalam bahaya, keinginan akan perlakuan yang adil berakar di dalam landasan emosional semua orang. Favoritisme adalah penyebab terbesar jatuhnya semangat. Favoritisme merusak perasaan aman dalam diri orang lain yang merasa takut upaya dan nilai diri mereka tidak diakui. Kesempatan untuk mengekspresikan gagasan. Billy tidak pernah melupakan atasannya yang pertama. Saya memikirkan gagasan hebat yang dapat meningkatkan produksi di departemen saya. Semua orang tertarik dan saya menemui atasan saya untuk menyampaikan gagasan itu kepadanya. Ia tidak pernah mendengarkan gagasan saya. Ia berkata, "Kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk berpikir. Kembalilah ke mesinmu." Saya tidak pernah menyarankan gagasan lain dalam pekerjaan itu. Orang yang melakukan suatu pekerjaan memiliki banyak pandangan tentang proses pelaksanaan pekerjaan itu dan seringkali memunculkan saran yang baik. Kita lebih kreatif daripada yang kita pikirkan. Kita harus membiasakan diri mendorong anak buah kita memberikan saran dan mempertimbangkan saran itu dengan jenius dan serius. Jika saran itu tidak bisa diterima, jelaskan alasannya, namun jangan pernah mengabaikannya. Karyawan harus merasa bebas membahas kemajuan personal mereka dengan para manajer. Beberapa penyelia tanpa sengaja membangun batas antara diri mereka dan anak buah, sehingga para anak buah itu merasa tidak nyaman mendekati mereka. Kita mungkin tidak menyadari hal ini, namun jika anak buah jarang mendiskusikan masalah mereka dengan kita, hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki masalah. Kemungkinannya lebih karena para anak buah itu tidak merasa bebas berdiskusi dengan kita. Apa yang membuat karyawan hidup? Mari kita lihat lagi beberapa faktor yang dicari karyawan dalam pekerjaan mereka. Pengakuan dan penghargaan. Seperti tertulis sebelumnya, pengakuan adalah faktor kunci. Hal ini diperkuat oleh laporan The Society of Human Resource Managers. Berdasarkan dari Gallup Poll terhadap 400 perusahaan, laporan ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara karyawan dan atasannya langsung adalah faktor yang lebih berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk tinggal daripada gaji atau tunjangan. Kepemimpinan yang adil dan menginspirasi, termasuk pelatihan dan mentoring, mampu mempertahankan karyawan. Gallup Poll yang lain menunjukkan bahwa indikator utama kepuasan karyawan dan produktivitas mereka adalah kepercayaan bahwa atasan memperhatikan mereka dan dapat dipercaya. Beberapa orang lebih termotivasi oleh bentuk insentif selain uang. Dalam laporan Employee Retention Headquarters, dibandingkan uang, penghargaan dan keterlibatan yang lebih sering membuat karyawan bahagia. Mereka butuh diyakinkan, baik secara verbal maupun nonverbal, bahwa manajemen menghormati posisi mereka dan mereka adalah faktor penting bagi kesuksesan organisasi. Mereka menikmati perayaan dalam setiap tahapan dan kemenangan, baik secara umum maupun perorangan, secara verbal dan tertulis, dengan tepat dan tulus. Pekerjaan yang menggugah dan memuaskan. Dalam buletin ASTD, American Society for Training and Development, bulan Oktober 2003, dilaporkan bahwa
Bagi sebagian besar karyawan saat ini, pekerjaan yang menggugah dan bernilai lebih penting daripada gaji dan pencapaian. Sulit memberikan harga bagi antusiasme dan ketertarikan terhadap sebuah pekerjaan. Manajer yang menumbuhkan keterlibatan karyawan di awal proyek mendapatkan lebih banyak gagasan kreatif dan sebagai hasilnya menanamkan investasi karyawan yang lebih besar serta menimbulkan kebanggaan. Karyawan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas masalah-masalah dengan spektrum luas membantu menciptakan lingkungan yang mereka sukai, sehingga mereka ingin tetap bertahan di perusahaan tersebut. Jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang. Dengan menyediakan kesempatan yang berkembang baik secara personal maupun profesional, kecil kemungkinan karyawan akan mencari pekerjaan di tempat lain. Menyediakan kesempatan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keahlian baru dan pengembangan karir merupakan indikasi bahwa manajer bersedia berinvestasi demi karyawannya. Ini faktor penting dalam mempertahankan karyawan. Mendorong karyawan bergabung dengan organisasi profesional dengan cara menanggung biaya keanggotaan serta memberikan waktu dan biaya masuk untuk menghadiri pertemuan dan konferensi. Hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. Perusahaan yang memiliki tingkat kesetiaan karyawan yang tinggi memiliki reputasi dalam perekrutan internal. Jalur karir yang disepakati bersama akan menarik komitmen karyawan dan memastikan penerima mereka atas tujuan dan arah perusahaan. Manajer yang menghargai hidup seimbang. Organisasi yang menerapkan konsep hidup seimbang memiliki tingkat kesetiaan karyawan yang lebih tinggi daripada organisasi yang menganut kepercayaan bahwa karyawan harus makan, bernapas, dan tidur dengan pekerjaannya. Menyadari dan menghargai pentingnya keluarga dan kehidupan personal akan mencegah padamnya motivasi dan menumbuhkan setia kepada perusahaan. Menurut Society for Human Resource Management, perusahaan perlu menyadari isu mengenai kualitas hidup dan pekerjaan. Mereka harus bersedia menawarkan jadwal yang fleksibel dan peka terhadap tantangan-tantangan yang berkaitan dengan karir pasangan, perawatan anak, dan perawatan orang tua. Kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Uang itu penting, namun uang sesungguhnya tidak penting yang kita pikir. Ulangi, uang itu penting, namun uang sesungguhnya tidak sepenting yang kita pikir. Karyawan mengharapkan bayaran yang adil dan kompetitif. Mereka merasa berhak mendapatkan manfaat standar asuransi kesehatan dan rencana masa pensiun. Dalam sebuah survei, 92% responden menyatakan bahwa tawaran kenaikan gaji $10.000 per tahun tidak akan mendorong mereka berpindah perusahaan jika saat ini mereka menerima pelatihan, pengembangan personal, dan profesional. Dale Carnegie berkata, hanya ada satu cara untuk membuat setiap orang melakukan apapun, dan cara itu adalah dengan membuat orang tersebut ingin melakukannya. Wow, menarik. Jangan lupa like dan subscribe untuk mensupport channel ini ya. Thank you. Selanjutnya, memotivasi demi kinerja puncak. Tugas pertama kita sebagai manajer atau pemimpin adalah membangun keahlian dan kemampuan setiap rekan kerja sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kapasitas tinggi. Cara terbaik untuk memulainya adalah dengan mempelajari setiap orang sebagai seorang individu. Kita mungkin berpikir, yang perlu kita ketahui tentang rekan kerja kita adalah sebaik apa mereka melakukan pekerjaan. Salah. Dalam mengenali anggota tim, kita memerlukan informasi yang lebih dari sekedar mengetahui keahlian mereka. Hal itu penting, namun hanya sebagian dari keseluruhan permukaan. Pelajari apa yang penting bagi rekan-rekan kita, ambisi, tujuan, keluarga, dan perhatian khusus mereka. Dengan kata lain, apa yang membuat mereka bersemangat. Metode operasi. Masing-masing orang memiliki cara khusus dalam melakukan pekerjaan dan menjalani hidup. Inilah menurut metode operasi kita atau MO. Pelajari cara setiap anggota staf beroperasi, maka kita akan menemukan MO-nya. Sebagai contoh, kita mungkin memperhatikan seseorang yang selalu memikirkan sebuah topik sebelum memberi komentar.
Dan yang lain memungkinkan beberapa kali membaca kembali apa yang sudah dikerjakan sebelum memulai pekerjaan baru. Memperhatikan gaya bekerja semacam itu membantu kita memahami orang dan memungkinkan kita bekerja secara lebih efektif dengan mereka. Dengan mengamati dan mendengarkan, kita bisa belajar banyak tentang rekan-rekan kita. Dengarkan ketika mereka berbicara kepada kita. Dengarkan apa yang mereka katakan. Dengarkan apa yang tidak mereka katakan. Dengarkan ketika mereka berbicara dengan orang lain. Menguping mungkin tidak sopan, namun kita bisa belajar banyak dari situ. Amati cara rekan-rekan kita melakukan pekerjaan serta cara mereka bertindak dan bereaksi. Tidak perlu waktu lama untuk mengidentifikasi apa yang mereka sukai dan tidak sukai, kebiasaan dan keanehan mereka. Dengan mendengarkan, kita bisa mempelajari hal-hal yang dianggap penting oleh setiap rekan kita, serta mempelajari tombol merah yang dapat menyalakan dan memadamkan mereka. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap karyawan, kita harus memahami mereka sebagai manusia dan bekerja dengan mereka sebagai individu agar dapat membantu mereka membuat dan memenuhi komitmen untuk bekerja dengan lebih baik daripada sekarang. Seperti tertulis sebelumnya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia tidak sama dan kita harus menangani masing-masing sesuai individunya masing-masing. Daripada mencoba membuat mereka melakukan hal yang sama dengan cara yang sama. Marilah melihat kata people, dan dengan memberi kepanjangan pada setiap huruf, kita mendapatkan petunjuk tentang cara meraih tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari karyawan kita. Personality, kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang spesial. Manajer harus meluangkan waktu untuk mengetahui bagaimana setiap orang bertindak dan bereaksi. Apa yang membangkitkan mereka atau memadamkan mereka? Apa sebenarnya yang menjadi perhatian mereka? Kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak penyelia adalah mencoba memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Beberapa orang membutuhkan lebih banyak perhatian daripada orang lain, sementara beberapa orang menganggap perhatian Anda sebagai sikap ingin tahu dan mengatur. Ada orang-orang yang butuh dorongan terus-menerus, sementara yang lain hanya sekali membutuhkan tepukan di bahu. Exceptional karakteristik, karakter yang luar biasa. Lihatlah sifat dalam diri seseorang yang membedakan dari orang lain. Laurie sangat kreatif. Di waktu luangnya ia menggambar, memahat, dan menulis puisi. Bagaimana sifat tersebut membantu pekerjaannya? Dengan mempertimbangkan kreativitasnya, kita bisa menunjuk Laurie untuk menangani proyek yang sulit, untuk menyumbangkan gagasan dan saran yang dapat memecahkan masalah dalam pekerjaan. Namun, daripada merancang rencana lalu memberitahukan cara melaksanakan pekerjaan itu pada karyawannya, ia mengajak mereka berpartisipasi pada tahapan awal prosedur perencanaan. Tidak saja mereka memiliki gagasan luar biasa yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh Kathy. Partisipasi dalam perencanaan mengikat komitmen mereka untuk bekerja keras memastikan keberhasilan rencana tersebut. Leadership, kepemimpinan. Pemimpin yang baik tidak menetapkan tujuan bagi karyawan lalu memberitahukan cara untuk meraihnya. Pemimpin yang baik bekerja dengan karyawan dan mendorong mereka menetapkan tujuan sendiri, serta memberi perangkat yang dibutuhkan untuk meraih tujuan itu. Fred adalah orang yang cerdas dan bekerja yang baik, namun Paul atasannya merasa Fred memiliki kemampuan lebih besar daripada yang digunakannya. Fred takut mengambil inisiatif dalam setiap proyek dan terus-menerus mendatangi Paul untuk meminta instruksi. Untuk membantu Fred mengatasi masalah itu, Paul mulai memberi Fred proyek kecil dan memberikan tanggung jawab pada Fred untuk menyelesaikannya. Dengan meningkatkan kompleksitas tugas ini secara perlahan-lahan, Paul membantu Fred mengembangkan kepercayaan diri yang ia butuhkan agar dapat menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ekspektasi. Biarkan karyawan tahu bahwa kita mengharapkan kinerja yang tinggi. Jangan merasa puas dengan hasil kerja yang biasa-biasa saja. Terlalu banyak manajer merasa senang jika karyawannya memenuhi standar minimum. Ia tak masalah pada saat bisnis berkembang, namun ketika perusahaannya berjuang untuk tetap hidup, kita perlu lebih sadar. Kita perlu lebih dari sekedar memenuhi standar. Karyawan kita harus didorong untuk berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Penghargaan bagi mereka yang meraih tujuan seringkali membantu. Contohnya Mary Kay S, pendiri perusahaan kosmetik Mary Kay, menyatakan bahwa kesuksesan besar perusahaannya disebabkan oleh praktik yang membuat karyawan terus-menerus menetapkan ekspektasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi bagi diri mereka sendiri.
Kemudian memberi penghargaan kepada mereka dalam bentuk pengakuan ketika tujuan itu berhasil diraih. Ketika orang-orang dihadapkan pada ekspektasi atasannya, keluarganya, dan yang paling tinggi diri sendiri untuk meningkatkan kinerja, dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk mencapai kesuksesan sejati. Dengan mengenali karyawan dan bekerja bersama-sama, seraya memanfaatkan kekuatan individual mereka, hasil yang kita dapatkan adalah keberhasilan departemen dan kinerja organisasi. Produktivitas menurun. Dalam beberapa bulan, perusahaan kita pindah ke lingkungan baru yang memiliki penerangan baik, penyejuk ruangan, serta ruangan yang luas, dan hasilnya adalah produktivitas melonjak. CEO perusahaan merasa gembira. Ia berkata pada dewan direksi, "Saya sudah mendapatkan solusi untuk meraih produktivitas yang tinggi. Jika kita memberikan kondisi lingkungan pekerjaan yang lebih baik, mereka akan memproduksi lebih banyak. Oleh karena itu, saya akan membuat kondisi lingkungan pekerjaan menjadi lebih baik." Ia menyewa perancang interior, memasang karpet baru, menempelkan lukisan di dinding, dan menaruh tumbuh-tumbuhan di sekitar kantor. Karyawan merasa senang, menyenangkan untuk bekerja di lingkungan seperti itu, namun produktivitas sama sekali tidak meningkat. Mengapa tidak? Orang mencari tingkat kepuasan dalam pekerjaan mereka, dalam hal ini kondisi lingkungan pekerjaan yang cukup baik. Ketika lingkungan pekerjaan dapat diterima, karyawan merasa puas. Dalam hal itu terlihat dari produktivitas mereka. Namun setelah kondisi lingkungan pekerjaan memenuhi tingkat kepuasan mereka, menambahkan lebih banyak lagi tidak akan memotivasi mereka. Jadi apa hubungannya dengan uang? Uang sama halnya dengan kondisi lingkungan pekerjaan adalah satisfier. Kita mungkin berasumsi menawarkan lebih banyak uang akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, dan mungkin kita benar untuk kebanyakan orang, namun tidak untuk setiap orang. Program insentif ketika orang diberi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan memproduksi lebih banyak adalah bagian dari rencana kompensasi perusahaan. Program ini berhasil untuk beberapa orang, namun tidak untuk beberapa orang lainnya. Departemen penjualan adalah contoh yang baik. Karena tenaga penjual umumnya bekerja di atas basis komisi atau insentif, mereka berada dalam posisi yang memberi iri karena jarang meminta kenaikan gaji. Jika tenaga penjual ingin mendapatkan lebih banyak uang, yang perlu mereka lakukan hanyalah bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan mendapat uang sebanyak yang mereka inginkan. Dengan demikian, semua tenaga penjual sangat kaya. Benarkah? Atau salah? Bagaimana mungkin logika itu tidak berjalan? Manajer penjualan mengeluhkan masalah ini sejak awal. Mereka berkata, "Kita memiliki program insentif yang luar biasa dan uang tersedia untuk staf penjualan kita. Yang harus mereka lakukan hanyalah meraihnya, dan mereka tidak melakukannya. Mengapa tidak? Kita harus menyelami hati manusia untuk mendapatkan jawabannya."
Kita semua menetapkan tingkat gaji personal secara sadar atau di bawah sadar yang membuat kita merasa puas. Sampai titik tersebut uang memotivasi kita, namun setelah itu tidak lagi. Tingkat ini bervariasi antara satu orang dan orang lain. Beberapa orang menetapkan titik yang sangat tinggi dan uang merupakan motivator utama bagi mereka. Beberapa orang lain merasa puas dengan tingkat yang lebih rendah. Hal ini tidak berarti mereka tidak menginginkan kenaikan gaji tahunan atau bonus. Namun, jika untuk mendapatkan uang ekstra itu diperlukan usaha khusus dan ketidaknyamanan, lupakan saja. Sebagai contoh, andaikan Derek berada di grup produksi dan gajinya 60% dari gaji itu. Istrinya bekerja, namun dari sifat pekerjaannya kita tahu gajinya tidak besar. Derek mengendarai mobil berusia 12 tahun dan membeli baju di toko diskon. Satu-satunya liburan yang pernah dilakukan keluarganya adalah sesekali mengunjungi perkemahan. Kita merasa kasihan pada Derek, namun sekarang kita bisa membantu Derek. Kita membutuhkan beberapa karyawan untuk proyek khusus yang akan dilaksanakan selama 6 hari Sabtu mendatang dengan bayaran 2 kali lipat. Ketika kita tanyakan pada Derek apakah ia menginginkan tugas itu, jawabannya tidak, dan kita tidak bisa memahami alasannya. Menurut pengadilan itu, seharusnya ia bersemangat mendapatkan lebih banyak uang, namun ia sudah mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Bagi Derek, memiliki waktu bebas di hari Sabtu bersama keluarganya lebih penting daripada kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Contoh ini tidak berarti bahwa uang tidak memberikan motivasi sama sekali. Kesempatan mendapatkan uang memotivasi orang sampai pada titik yang membuat mereka puas. Beberapa orang seperti Derek merasa puas di titik yang lebih rendah sepanjang mereka bisa memenuhi kebutuhan mendasar. Hal-hal lain menjadi lebih penting daripada uang. Bagi orang lain titik ini sangat tinggi dan mereka berusaha mendapatkan lebih banyak uang. Dengan mempelajari sebanyak-banyaknya tentang rekan-rekan kita belajar mengenai minat, tujuan gaya hidup, dan tingkat pendapatan yang membuat mereka puas. Menawarkan kesempatan mendapatkan lebih banyak uang kepada orang yang tak peduli akan hal itu adalah perbuatan sia-sia. Kita harus mencari cara lain untuk memotivasi mereka. Bab 3. Sukses memimpin karya. Ulang lagi. Bab 3. Sukses memimpin karya Dale Carnegie. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih lengkap dan lebih paham dan lebih mendapatkan ilmu, silakan beli di toko terdekat. Ulang lagi. Bab 3. Sukses memimpin karya Dale Carnegie. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, silakan beli bukunya di toko kesayangan Anda. Dan bagi Anda yang menyukai channel ini agar terus bertumbuh dan mensupport channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi orang-orang kesayangan Anda agar kita bersama-sama tumbuh dan semakin meningkat harta, tahta, kata cinta, dan bahagianya. Langsung saja. Bab 3. Menanamkan motivasi kepada staf kita. Ketika anak buah kita memberi laporan tentang pekerjaan mereka, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah mereka bahagia berada di sini? Apakah mereka lebih suka bekerja untuk orang lain? Apakah hanya gaji dan tunjangan yang dibayarkan perusahaan yang menjadi motivasi mereka bekerja? Gaji dan tunjangan memang penting, namun sebagian besar perusahaan saat ini membayar gaji yang memuaskan dan menawarkan paket tunjangan yang sebanding. Pasti ada sesuatu yang lebih daripada itu. Para psikolog memberitahu kita bahwa ada 5 faktor dasar yang memberikan motivasi dalam hubungan antara seseorang dan pekerjanya. Pengakuan sebagai individu. Setiap orang berbeda, baik dari diri kita maupun dari anggota lain dalam kelompok. Setiap karyawan akan merasa senang jika kita mengenali perbedaan tersebut dan memperlakukannya sebagai orang yang spesial, bukan sebagai komponen standar yang bisa dipertukarkan. Penyelia harus mendengarkan dan mengamati orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan belajar membedakan masing-masing dari mereka. Pelajarilah kekuatan dan keterbatasan mereka, apa yang mereka sukai atau tidak sukai, cara mereka beraksi dan bereaksi, dan sesuaikan cara kita menangani masing-masing orang dengan individualitas mereka. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, kita belajar bahwa masing-masing anak buah memiliki perhatian khusus terhadap pekerja mereka. Kita mendapati bahwa Joe sangat memperhatikan keamanan dan tidak akan mengambil resiko karena takut gagal dan membuat pekerjaannya terganggu. Kita perhatikan
bahwa Betty adalah seseorang yang sangat ambisius dan ingin karirnya menanjak secepat mungkin. Di antara anak buah lain, Sam dan Lil membutuhkan dorongan terus-menerus. Sementara Karen selalu mencoba pendekatan baru dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu. Kita akan mampu bekerja dengan setiap orang secara efektif dan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kita sebagai manajer. Bangga dalam bekerja. Kebanyakan orang yang berada di posisi penyelia atau manajemen merasa bangga dan pekerjaan mereka. Mereka umumnya mendapatkan promosi dan meraih pencapaian yang signifikan dalam pekerjaan mereka. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari perusahaan. Jika kita dapat menanamkan perasaan bangga pada setiap anak buah kita, semangat dan komitmen mereka akan meningkat. Untuk mencapai situasi tersebut, setiap anak harus diberi orientasi menyeluruh mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh departemennya dan bagaimana pekerjaan itu terhubung dengan seluruh kegiatan perusahaan. Para karyawan harus diberitahu tentang bagaimana pekerjaan spesifik yang mereka lakukan setelah membantu departemen dan perusahaan mencapai misinya. Penghargaan dan pujian harus diberikan ketika memang layak. Dale Carnegie mendorong kita untuk tulus dan menghargai dan royal dalam memberikan pujian. Ketika orang tahu pekerjaan mereka dihargai, rasa bangga akan tumbuh dan menetap. Perasaan memiliki. Banyak perusahaan sesumbar tentang semangat korps yang mereka hasilkan. Semangat tim merupakan bagian yang esensial dari kesuksesan aktivitas kelompok. Orang menyukai perasaan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka, sebuah tim, kelompok sosial, unit militer, atau perusahaan. Perasaan ini berasal dari rasa bangga terhadap pekerjaan, namun itu hanyalah awal. Orang menjadi lebih bahagia, lebih kooperatif, dan lebih produktif ketika mereka mengidentifikasikan diri dengan kelompok mereka, terutama kelompok yang sukses dan efektif. Orang-orang sesumbar tentang pelayanan mereka di Korps Marinir Amerika Serikat lama telah pekerjaan mereka selesai. Dengan bangga, orang bercerita bahwa mereka bekerja di IBM, AT&T, Sony, Toyota, atau perusahaan-perusahaan bergengsi lain. Bagaimana cara membangun rasa memiliki dalam diri karyawan kita? Manajer yang baik membangun semangat tim dengan menjelaskan tujuan perusahaan dan membuat mereka berpartisipasi dalam menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka, mereka merasa dirinya penting bagi departemen dan hal ini meningkatkan komitmen mereka. Jika mereka merasa antusias dengan pekerjaan, mereka akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Antusiasme yang membara didukung akal sehat dan kegigihan adalah kualitas yang paling sering membentuk kesuksesan. Dari Dale Carnegie. Perlakuan yang adil. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan, dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan dan dijalankan secara konsisten. Cindy dan Sandy memiliki masalah terlambat datang ke kantor. Atasannya menyukai Cindy, namun tidak terlalu menyukai Sandy. Ia menerapkan sanksi kedisiplinan terhadap Sandy, namun hanya memberikan teguran ringan kepada Cindy. Bukan saja Sandy merasa kecewa, orang lain di dalam departemen menganggap perlakuan ini tidak adil. Orang yang melakukan pelanggaran yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Orang menanggapi masalah secara emosional, bukan secara rasional. Ketika kepentingan mereka ada dalam bahaya, keinginan akan perlakuan yang adil berakar di dalam landasan emosional semua orang. Favoritisme adalah penyebab terbesar jatuhnya semangat. Favoritisme merusak perasaan aman dalam diri orang lain, yang merasa takut upaya dan nilai diri mereka tidak diakui. Kesempatan untuk mengekspresikan gagasan. Billy tidak pernah melupakan atasannya yang pertama. Saya memikirkan gagasan hebat yang dapat meningkatkan produksi di departemen saya. Semua orang tertarik dan saya menemui atasan saya untuk menyampaikan gagasan itu kepadanya. Ia tidak pernah mendengarkan gagasan saya. Ia berkata, "Kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk berpikir. Kembalilah ke mesinmu." Saya tidak pernah menyarankan gagasan lain dalam pekerjaan itu.
Orang yang melakukan suatu pekerjaan memiliki banyak pandangan tentang proses pelaksanaan pekerjaan itu dan seringkali memunculkan saran yang baik. Kita lebih kreatif daripada yang kita pikirkan. Kita harus membiasakan diri mendorong anak buah kita memberikan saran dan mempertimbangkan saran itu dengan jenius dan serius. Jika saran itu tidak bisa diterima, jelaskan alasannya, namun jangan pernah mengabaikannya. Karyawan harus merasa bebas membahas kemajuan personal mereka dengan para manajer. Beberapa penyelia tanpa sengaja membangun batas antara diri mereka dan anak buah, sehingga para anak buah itu merasa tidak nyaman mendekati mereka. Kita mungkin tidak menyadari hal ini, namun jika anak buah jarang mendiskusikan masalah mereka dengan kita, hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki masalah. Kemungkinannya lebih karena para anak buah itu tidak merasa bebas berdiskusi dengan kita. Apa yang membuat karyawan hidup? Mari kita lihat lagi beberapa faktor yang dicari karyawan dalam pekerjaan mereka. Pengakuan dan penghargaan. Seperti tertulis sebelumnya, pengakuan adalah faktor kunci. Hal ini diperkuat oleh laporan The Society of Human Resource Managers. Berdasarkan dari Gallup Poll terhadap 400 perusahaan, laporan ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara karyawan dan atasannya langsung adalah faktor yang lebih berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk tinggal daripada gaji atau tunjangan. Kepemimpinan yang adil dan menginspirasi, termasuk pelatihan dan mentoring, mampu mempertahankan karyawan. Gallup Poll yang lain menunjukkan bahwa indikator utama kepuasan karyawan dan produktivitas mereka adalah kepercayaan bahwa atasan memperhatikan mereka dan dapat dipercaya. Beberapa orang lebih termotivasi oleh bentuk insentif selain uang. Dalam laporan Employee Retention Headquarters, dibandingkan uang, penghargaan dan keterlibatan yang lebih sering membuat karyawan bahagia. Mereka butuh diyakinkan, baik secara verbal maupun nonverbal, bahwa manajemen menghormati posisi mereka dan mereka adalah faktor penting bagi kesuksesan organisasi. Mereka menikmati perayaan dalam setiap tahapan dan kemenangan, baik secara umum maupun perorangan, secara verbal dan tertulis, dengan tepat dan tulus. Pekerjaan yang menggugah dan memuaskan. Dalam buletin ASTD, American Society for Training and Development, bulan Oktober 2003, dilaporkan bahwa bagi sebagian besar karyawan saat ini, pekerjaan yang menggugah dan bernilai lebih penting daripada gaji dan pencapaian. Sulit memberikan harga bagi antusiasme dan ketertarikan terhadap sebuah pekerjaan. Manajer yang menumbuhkan keterlibatan karyawan di awal proyek mendapatkan lebih banyak gagasan kreatif dan sebagai hasilnya menanamkan investasi karyawan yang lebih besar serta menimbulkan kebanggaan. Karyawan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas masalah-masalah dengan spektrum luas membantu menciptakan lingkungan yang mereka sukai, sehingga mereka ingin tetap bertahan di perusahaan tersebut. Jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang. Dengan menyediakan kesempatan yang berkembang baik secara personal maupun profesional, kecil kemungkinan karyawan akan mencari pekerjaan di tempat lain. Menyediakan kesempatan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keahlian baru dan pengembangan karir merupakan indikasi bahwa manajer bersedia berinvestasi demi karyawannya. Ini faktor penting dalam mempertahankan karyawan. Mendorong karyawan bergabung dengan organisasi profesional dengan cara menanggung biaya keanggotaan serta memberikan waktu dan biaya masuk untuk menghadiri pertemuan dan konferensi. Hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. Perusahaan yang memiliki tingkat kesetiaan karyawan yang tinggi memiliki reputasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan kapasitas tinggi. Cara terbaik untuk memulainya adalah dengan mempelajari setiap orang sebagai seorang individu. Kita mungkin berpikir, yang perlu kita ketahui tentang rekan kerja kita adalah sebaik apa mereka melakukan pekerjaan. Salah. Dalam mengenali anggota tim, kita memerlukan informasi yang lebih dari sekedar mengetahui keahlian mereka. Hal itu penting, namun hanya sebagian dari keseluruhan permukaan. Pelajari apa yang penting bagi rekan-rekan kita, ambisi, tujuan, keluarga, dan perhatian khusus mereka. Dengan kata lain, apa yang membuat mereka bersemangat. Metode operasi. Masing-masing orang memiliki
cara khusus dalam melakukan pekerjaan dan menjalani hidup. Inilah menurut metode operasi kita atau MO. Pelajari cara setiap anggota staf beroperasi, maka kita akan menemukan MO-nya. Sebagai contoh, kita mungkin memperhatikan seseorang yang selalu memikirkan sebuah topik sebelum memberi komentar. Dan yang lain memungkinkan beberapa kali membaca kembali apa yang sudah dikerjakan sebelum memulai pekerjaan baru. Memperhatikan gaya bekerja semacam itu membantu kita memahami orang dan memungkinkan kita bekerja secara lebih efektif dengan mereka. Dengan mengamati dan mendengarkan, kita bisa belajar banyak tentang rekan-rekan kita. Dengarkan ketika mereka berbicara kepada kita. Dengarkan apa yang mereka katakan. Dengarkan apa yang tidak mereka katakan. Dengarkan ketika mereka berbicara dengan orang lain. Menguping mungkin tidak sopan, namun kita bisa belajar banyak dari situ. Amati cara rekan-rekan kita melakukan pekerjaan serta cara mereka bertindak dan bereaksi. Tidak perlu waktu lama untuk mengidentifikasi apa yang mereka sukai dan tidak sukai, kebiasaan dan keanehan mereka. Dengan mendengarkan, kita bisa mempelajari hal-hal yang dianggap penting oleh setiap rekan kita, serta mempelajari tombol merah yang dapat menyalakan dan memadamkan mereka. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap karyawan, kita harus memahami mereka sebagai manusia dan bekerja dengan mereka sebagai individu agar dapat membantu mereka membuat dan memenuhi komitmen untuk bekerja dengan lebih baik daripada sekarang. Seperti tertulis sebelumnya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia tidak sama dan kita harus menangani masing-masing sesuai individunya masing-masing. Daripada mencoba membuat mereka melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, marilah melihat kata people dan dengan memberi Marilah melihat kata people dan dengan memberi kepanjangan pada setiap huruf, kita mendapatkan petunjuk tentang cara meraih tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari karyawan kita.